16. Superior Temporal Sulcus STS, pemahaman sosial dan komunikasi. Superior Temporal Sulcus STS memainkan peran penting dalam memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan niat sosial orang lain. Bagian ini membantu kita dalam memahami konteks komunikasi nonverbal. Ketika STS mengalami gangguan akibat autisme, skizofrenia, atau cedera otak, seseorang bisa mengalami kesulitan dalam membaca ekspresi wajah, memahami maksud komunikasi, atau merespons secara sosial dengan tepat. Mereka mungkin tidak menyadari ketika seseorang sedang marah atau sedih hanya dari ekspresi wajahnya. Terapi sosial kognitif, latihan interaksi sosial, dan teknik terapi berbasis pemahaman ekspresi wajah telah terbukti membantu individu yang mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal. 17. Orbitofrontal cortex, evaluasi risiko dan kontrol sosial. Orbitofrontal cortex memungkinkan kita menilai risiko, memahami konsekuensi tindakan kita, dan berperilaku sesuai dengan norma sosial. Bagian ini berperan dalam mengontrol impuls dan memastikan kita bertindak dengan pertimbangan yang matang. Ketika orbitofrontal cortex terganggu akibat cedera otak, gangguan kepribadian, atau penyalahgunaan zat, seseorang bisa mengalami impulsivitas tinggi, kurangnya empati, dan kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya dengan norma sosial. Mereka mungkin sering mengambil keputusan yang berisiko tinggi tanpa berpikir panjang. Terapi perilaku kognitif, latihan regulasi emosi, dan stimulasi otak dapat membantu mengembalikan fungsi orbitofrontal cortex dan meningkatkan kesadaran seseorang terhadap risiko serta dampak tindakannya. 18. Broca's dan Wernicke's area, produksi dan pemahaman bahasa. Broca's area bertanggung jawab atas produksi bahasa, memungkinkan kita berbicara dengan lancar dan menyusun kata-kata secara terstruktur. Sementara itu, Wernicke's area berperan dalam memahami bahasa yang kita dengar. Jika Broca's area terganggu akibat stroke atau trauma kepala, seseorang mungkin mengalami kesulitan berbicara meskipun pemahamannya tetap baik. Sebaliknya, jika Wernicke's area terganggu, seseorang mungkin berbicara lancar tetapi tanpa makna yang jelas karena mereka tidak memahami kata-kata yang mereka gunakan. Terapis wicara, latihan membaca dan berbicara, serta rehabilitasi berbasis neuroplastisitas dapat membantu memulihkan kemampuan bahasa bagi mereka yang mengalami gangguan ini. Selama perjalanan kita memahami otak, kita telah melihat bagaimana setiap bagian memiliki peran yang unik dan tak tergantikan dalam kehidupan kita. Dari korteks prefrontal yang mengendalikan keputusan kita, hingga hipocampus yang menyimpan kenangan kita, semua bagian bekerja sama untuk membentuk siapa kita sebagai individu. Namun, otak kita bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berkembang dan beradaptasi kemampuan yang disebut sebagai neuroplastisitas. Bahkan ketika bagian otak mengalami cedera atau gangguan, kita masih bisa melatihnya untuk pulih dengan cara yang tepat. Untuk menjaga kesehatan otak, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan setiap hari. Aktif secara fisik, olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Melatih pikiran membaca, menulis, bermain teka-teki, atau belajar hal baru dapat menjaga daya ingat dan konsentrasi tetap tajam. Menjaga pola makan sehat, konsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3, antioksidan, dan vitamin B dapat membantu melindungi sel-sel otak. Mengelola stres, teknik seperti meditasi, mindfulness, dan pernapasan dalam dapat membantu menurunkan kadar hormon stres yang berlebihan. Tidur yang cukup. Saat tidur, otak membersihkan racun yang menumpuk dan memperkuat koneksi saraf untuk pembelajaran dan memori. Sekarang kita telah memahami bahwa otak adalah organ yang luar biasa, tetapi juga sangat rentan. Jika kita tidak merawatnya, kita bisa kehilangan kendali atas bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Namun, dengan gaya hidup yang sehat dan kebiasaan yang baik, kita bisa memastikan bahwa otak kita tetap tajam dan berfungsi optimal hingga usia tua. Mulai sekarang, jadikan kesehatan otak sebagai prioritas utama. Terapkan pola hidup sehat, kelola stres dengan bijak, dan jangan berhenti belajar. Ingat, setiap keputusan yang kita buat hari ini memengaruhi kesehatan otak kita di masa depan. Jadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk menjaga otak Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan terus jaga kesehatan otak Anda. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang kesehatan otak dan neuroscience, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman atau tips Anda dalam menjaga kesehatan otak.